teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nur Atila di acara Now Talk, Now You Talk. Nah, di sini saya akan menjadi host acara ini dari segmen 1 sampai segmen yang terakhir. Nah, buat teman-teman udah pada tahu belum nih acara Now Talk itu apa? Now Talk ini kita ambil tema buat ngundang bintang tamu yang lagi viral-viral zaman sekarang, yang lagi hype-hype zaman sekarang, biar kita ajak bincang-bincang sedikit tentang kreativitasnya dan bakatnya. Nah, buat teman-teman udah pada tahu belum aplikasi yang viral, yaitu aplikasi TikTok. Nah, kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Dia merupakan salah satu seleb TikTok dan juga salah satu musisi yang ada di Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang udah kepo sama penasaran, kita langsung panggil aja bintang tamu yang spesial kita pada hari ini, yaitu ada Kak Ricky CKY. Buat Kak Ricky, beri tepuk tangan yang meriah. Halo Kak Ricky, gimana kabarnya? Kabar baik. Kabarnya sehat ya berarti Sehat. ya. Nah, buat Kak Ricky ini kan seleb TikTok nih, seleb TikTok. Nama aslinya tuh apa? Kan kita pada taunya cuma nama panggungnya nih. Nama asliku Ricky Rianto. Ricky Rianto. Ya, aku. Ya, lanjut. Profesinya apa, Kak Ricky? Profesiku, aku seorang musisi, juga content creator di TikTok. TikTok. Berarti seleb TikTok ya? Ya, Boleh. Kalau boleh tahu followers Kak Ricky berapa nih? Followersnya 150 kurang sedikit. Itu Kak Ricky mulai berkecimpung di dunia TikTok sejak kapan? Kalau bikinnya tuh 2020 ya, cuman aktifnya 2021 mulai. Konten pertama yang FYP tuh konten apa? Konten FYP pertama itu aku ngamen di Malioboro. Oh, berarti Iya. viralnya dari situ ya? Enggak juga sih, soalnya nggak langsung boom. Kalau yang benar-benar boom itu konten ngamen juga tapi di tempat lain. Nah, oke. Terima kasih Kak Ricky. Nah, buat teman-teman yang masih kepo tentang Kak Ricky, tetap pantangin Now Talk ya, jangan kemana-mana. Ketemu di segmen berikutnya. Now Talk, Now You Talk. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Atila di acara Now Talk, Now You Talk. Nah, ini kita udah masuk ke segmen yang kedua ya. Jadi di sini kita bakal full nih nanya-nanya tentang profesinya Kak Ricky, lifestyle-nya Kak Ricky itu gimana. Nah, buat Kak Ricky, aku mau nanya nih satu pertanyaan dulu ya, pemanasan dulu ya kita. Nah, Kak Ricky kan ini fokusnya sekarang di TikToker sama di musisi ya. Nah, sebelum jadi TikToker, kesibukannya Kak Ricky tuh ngapain? Sebelum jadi TikToker ya, aku kan ya ngamen sih. Ngamen itu. Jadi sebelum aku TikTok, itu aku memang ngamen. Ke Jogja ngamen. Sorry, ini ya. Kesininya tuh awalnya tuh mau tes kuliah. Iya, terus? Tapi karena aku nggak lolos, akhirnya aku ngamen, survive. Dan dari situlah akhirnya ada konten di TikTok itu. Jadi sebelumnya ya ngamen. Ngamen, fokus ngamen. Tapi tadi kan Kak Ricky bilang Kak Ricky ini tes kuliah ya? Iya. Setelah nggak keterima kakak ngamen, apakah kakak lanjut kuliah lagi atau gimana? Enggak, akhirnya aku tetap tahun berikutnya nyoba lagi. Lagi? Enggak. Oh enggak, berarti fokusnya bener di yang ngamen ya? Iya. Awalnya bisa kepikiran buat ngamen tuh gimana? Awalnya bisa kepikiran ya? Iya. Jadi aku ketemu sama salah satu orang di audisi. Dan dia tuh ngajakin, ayo ngejob, dia bilang. Oh, aku nggak ngerti ya, ternyata tuh ngajakin ngamen. Nah sejak saat itu akhirnya aku ngamen dan aku rasa ini aku bisa deh, dengan ngamen ini bisa survive di sini. Iya. Ya udahlah. Jadinya profesi yang menetap gitu. Oh ya. Enggak, lebih ke untuk ya profesi untuk hobi. Untuk sesaat aku harus ngamen untuk hidup gitu. Oh, berarti ya kan? Buat ngelanjutin hidup lah. Tapi itu untuk bawa aku ke apa yang aku impikan lah. Oh iya. Gitu. Tadi Kak Ricky bilang audisi nih. Aku jadi kepo. Kak Ricky pernah ikut audisi apa nih? Aku dulu pernah, nggak apa-apa sebut ya? Nggak apa-apa dong. Aku dulu pernah ikut The Voice sama Idol 2019. Wah, tapi gimana? Lolos atau belum lolos? Enggak Oh, nggak lolos. Cuman sampai tahap akhir, cuman nggak sampai ke pusat pada saat itu.
Berarti Kak Riki juga ketemu orang-orang baru ya di Iya. saat itu ya? Audisi memang tempatnya buat cari relasi sih menurut aku. Bener sih itu, Iya. bener sih. Oke, aku mau nanya pertanyaan selanjutnya ya. Nah, Kak Riki kan tadi bilangnya awalnya ngamen, terus tiba-tiba Kak Riki sekarang punya followers TikTok yang sampai 100 berapa tadi? 149. Nah, 149 orang tuh banyak banget loh. Nah, kok bisa kepikiran masuk ke dalam ke dunia TikTok tuh gimana awalnya? Bukan kepikiran sih. Jadi Iseng? bisa dibilang iseng tapi niat gimana ya ngomongnya. Jadi Iseng tapi. intinya memang ini sih, memang apa ya, kan nggak mau cuman ngamen-ngamen doang nih. Ngamen ini kan bagian dari aku mau memperjuangkan musiknya. Nah, cara apa lagi yang bisa aku lakuin ya? Ya aku konten di Instagram, di YouTube juga pernah mau nyoba, cuman bingung kan. Akhirnya di TikTok ini, dan ya jalan terus gitu. Terus pas pertama kali video Kak Riki FYP, Kak Riki sempet shock nggak? Loh, kok banyak yang nonton gitu? Syok sedikit sih, Tapi dikit ya. soalnya awalnya kan bukan langsung rame di akunku, di akun orang lain dulu awalnya. Dan itu isinya ya ada komen yang positif, ada yang negatif. Mesti ada yang komen, ih ininya ganteng loh, mesti ada gitu-gitu ya. Ada juga. Iya sih. Tapi kemarin aku sempat ngeliat ini loh video TikToknya Kak Riki yang Kak Riki dikasih bunga tuh. Iya inget gak? Itu gimana ceritanya? Kak Riki tuh lagi manggung di mana? Itu di acaranya UKDW. Oh. Terus tuh salah satu penonton itu kayaknya masih suasana bawain bunga ke depan. Bukan bunga sih, apa ya, potongan daun pohon gitu. Oh gitu. Iya. Berarti Kak Riki udah mulai masuk ke event-event kampus juga ya? Sejak 2021 mulai mulai ya. Iya sih, oke. Nah, tadi kan Kak Riki bilang mengamen buat survive ya? Iya. Nah, awal-awal kepikiran idenya untuk nyanyi di jalan tuh karena apa? Kepikiran idenya? Kepikiran Mengembangkan aja sih. Jadi ya balik lagi ke yang pas aku audisi dan aku gagal, aku ketemu sama orang, diajakin ngamen. Itu uangnya aku tabung. 2020 itu kan mulai masuk pandemi tuh. Iya. Aku sempat ngamen di Malioboro. Itu dari hasil aku nabung, aku beli alat. Nah, ketika pas PPKM nggak bisa di Malioboro, itulah aku pindah di UNY. Oh iya. Tapi kalau Kak Riki sering nyanyi di UNY nih, itu butuh izin apa enggak sih? Kalau izin, nah, bingung ya. Karena awalnya aku juga ngamen yang warung-warung juga tanpa izin gitu kan. Jadi lihat, aku pas di Kolombo itu lihat respon masyarakat sih. Karena kelihatan mereka nggak problem gitu. Aku coba seminggu. Setelah seminggu aku off, terus tuh pada tanyain gitu. Oh, malah pada nanyain ya? Ada juga yang ngasihin bakso gitu. Aku lihat dari situ, berarti keberadaanku tuh diterima. Direspon gitu positif banget itu sama masyarakat setempat ya. Berarti awalnya kayak gitu malah jadinya menarik para masyarakat di situ juga. Nah, mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kendalanya atau keluh kesahnya dalam proses menjadi sekarang ini, kayaknya Kak Riki kan sekarang udah punya nama ya, prosesnya tuh gimana keluh kesahnya? Diceritain aja nggak apa-apa. Keluh kesahnya ya, yang aku jadi kesah tuh soal, tapi beberapa orang aja sih ya, beberapa orang yang nggak tahu tuh mereka ngejudge. Aku nggak tahu sih ini positif atau negatif ya. Nggak apa-apa kok. Mereka bilang kayak orang kaya gabut gitu-gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau di belakang itu ada proses yang aku jalani sendiri gitu loh. Nah, jadi kayak ngerasa ya perjuangannya tidak seberharga itu di beberapa mata orang gitu. Oke lah. Kesan itu sih. Apalagi tadi saya dengar kayak Kak Riki mulai nabung, mulai dari nol sampai audisinya nggak lolos. Itu setelah saya lihat dan saya dengarkan itu memang perjuangannya nggak gampang banget buat nyampe di titik ini. Tapi buat diri sendiri Mas Riki ada rasa kebanggaan nggak? Bangga, pasti bangga, bangga banget. Apalagi awalnya kan bukan dari yang disupport kan, support secara materi, enggak, dari secara apa, mental pun juga awalnya nggak didukung gitu loh. Setelah pembuktian baru mulai
Mulai diterima. bisa keangkat ya, Bu, Mm-mm. namanya Kak Riki. Ya bangga lah, Pasti bangga. Orang tua bangga kan pasti. salah satu Oh iya. satunya. Oke. Nah, kayaknya ini pertanyaan terakhir ya. Mm-mm. Perbedaannya Kak Riki sebelum dan sesudah menjadi sekarang ini tuh apa? Perbedaan sebelum dan sesudah. Banyak ya. Sebelumnya dulu aja nih, Mental. sebelumnya. Mental. Mentalnya, mindsetnya juga berubah, penampilan. Ya. Itu harus banget sih. Terus sama jadinya ini aku jadi kontras antara hal yang aku sebelumnya kayak menurut aku nggak bisa deh kayak gini, aku bukan siapa-siapa, jadinya aku bisa. Dan sebaliknya juga ada yang sebelumnya aku bisa lakuin itu dan sekarang nggak boleh lagi, harus menjaga itu gitu loh. Iya. Itu sih. Buat selain keluarga, ada orang terdekat yang support Kak Riki nggak? Orang terdekat yang support. Teman atau sahabat atau saudara gitu-gitu. Yang buat Kak Riki tuh makin yakin gitu, makin Sejauh ini ya, dukungan datang dari mana aja sih. Dan kalau misalnya yang paling deket, kalau aku punya masalah apa-apa paling aku curhat ke abangku sih. Dan nggak banyak juga sih. Tapi ya yang ada dialah. Berarti dari abang, dari orang terdekat juga ya. Oke, makasih Kak Riki atas pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab di segmen kita. Nah, buat teman-teman yang masih kepo, tetap pantengin acara kita ya di sini. Jangan kemana-mana, tetap di No Talk, No You Talk. Hands feeling white, like you just made for me. But there is somebody in the worst meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. I know you never loved the crinkles by your eyes when you smiled. You never loved it's so much of your time. Dimples in your back at the bottom of your spine, but I love them endlessly. And I won't let this little thing slip out of my mouth. But if I do, it's you, oh it's you. They add up to I'm in love with you. And all these little things. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Atila di acara No Talk, No You Talk. Nah, di segmen kita yang segmen 3 ini masih tentang membahas lifestyle kehidupannya Kak Riki. Nah, di sini mau ngajuin pertanyaan lagi nih, lanjutan dari yang tadi buat Kak Riki. Tadi kan Kak Riki kan udah jelasin tentang Kak Riki menjadi tiktokers, musisi, terus ikut audisi juga. Nah, buat Kak Riki rencana kedepannya nih mau gimana nih buat Kak Riki? Rencana ke depan tahun 2023 ini ya. Iya. Udah 2023. Karya sih. Ini harus banget di tahun ini rilis. Selain itu juga bakalan berkolaborasi, banyak-banyakin berkolaborasi sih. Tapi buat Kak Riki udah bikin lagu nggak? Apalagi OTW nih? Bikin lagu, aku dari dulu sebenarnya bikin lagu. Oh. Cuman menurut aku kayak saat ini yang tepat aja deh, dari kondisi, dari support system, dari timnya udah, menurut aku ini udah saatnya. Baru saatnya. Tapi kalau buat bikin lagu tuh biasanya Kak Riki terinspirasi dari apa? Dari kehidupannya Kak Riki atau gimana? Nggak melulu sih, tapi ada. Oh. Tapi kalau misal kan Kak Riki bikin lagu nih, tapi pernah nggak dinyanyiin buat ke pendengar? Kalau pernah, iya. Pernah. Sebenarnya
dulu sering malah. Jadi Oh. kalau dulu yang pengikut lama Mm-mm. mereka kemungkinan tahu. Sering dengerin lagunya Kariki. Kadang tuh dieditin lirik gitu loh. Oh. Cuman belum secara official aja. Kariki punya akun fanbase atau enggak nih? Akun fanbase Fans-fansnya Kariki namanya apa nih? Ada nggak? Udah ada belum? ada grup-grupan sih. Oh. Tapi kalau fanbase aku nggak tahu ya. Itu Oh. fanbase itu bukan namanya. Ada waktu itu grupnya namanya Papaya. Papaya. Itu apa tuh? Namanya pacar-pacar Yanto. Oh, ya. Kok Yanto? Ricky Rianto. Oh, Mm-mm. pacar-pacar Yanto. Oke, Nah, oke. tapi itu grup iseng doang. Oh. Paling kayak ngirimin aib gitu-gitu loh. Hmm. Biar mereka ada media buat ngobrol sama mereka. Tapi Kariki sering interaksi sama fansnya nggak? Of course, kalau datang juga sering. Berarti kayak Hah? temen ya, lebih kayak ke temen ya? Iya, Dari fan-fansnya juga care gitu nggak ke Kariki? care yang gimana? Care. Care kayak ngasih apa gitu ke Kariki? Dulu sering banget karena mungkin mudah ditemuin kan di Kolombo kan. Jadi sering ada kiriman apa. Cuman kalau sekarang mungkin karena udah tidak ada tempat, maksudnya nggak stay di satu tempat, jadi paling bentuk support kata-kata. Tapi masih Yang lancar sampai ya komunikasinya sekarang, ya? Masih. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tips and trick nih buat para penggemarnya Kariki itu biar pede memulai karir tuh gimana? Untuk pede memulai karir, kalau memulai karir sih mulai aja sih ya, karena aku mulainya juga bukan yang kayak bakal gini bakal gitu, ya jalanin aja dan nanti jalannya yang penting peka aja sih dengan segala peluang, atau mungkin kita yang buat peluang itu sendiri. Cuman kalau tips and trick dari aku nih sering banget aku share tips buat orang yang mau pede nyanyi. Karena aku kan dulu juga grogian. Oh iya. Aku demam panggung. Jadi gimana caranya biar aku bisa pede di panggung? Ini tipsnya dari aku ya. Silahkan setuju atau enggak, tapi kalau mau dicoba diterapin gini caranya. Aku kalau mau nyanyi, maksudnya kan kita kan belum berpengalaman nih. Iya. Mau nyanyi di depan, aku biasain pedein buat tulis aja dulu namanya, buat di list jamming. Jadi ke cafe gitu yang ada live musik buat bisa nyanyi, tulis nama sendiri. Nanti ketika dipanggil kan deg-degan tuh. Iya. 20 detik aja buat jadi pede. Maksudnya kita paksain 20 detik itu gak usah takut apa-apa. Sampai di panggung kan gak bakal turun tuh kan. Gak mungkin turun dong. Nah di sana baru ya lakuin aja yang terbaik yang bisa. Gak usah berekspektasi bakalan keren. Aku dulu salahnya gitu. Aku ngerasa suaraku bagus, aku pasti bakal bisa bikin keren. Ternyata enggak langsung beberapa kali maju itu bukan buat bikin orang terkesima dulu, tapi perbaiki dulu ininya, dan itu harus dilakukan berkali-kali sih. 20 detik PD itu sih. Berarti tipsnya 20 detik pede ya. Iya. Buat teman-teman nih, dicoba nih. Dan sering-sering. Sering-sering ya. Oke, aku juga mau nanya nih, Kariki mesti awal-awal karir antara yakin gak yakin ya sama diri sendiri. Pernah kayak gitu nggak? Kalau yakin gak yakin itu lebih ke bukan yakin gak yakin sih. Iya, maksudnya yakin gak yakin bisa nggak yakin sih ya. Karena bukan hal yang diinginkan lah gitu loh, bilangnya gitu. Karena kan orang tua pengennya kerja ini gitu. Tapi malah gini. Oke. Terus buat Kariki pernah nyangka nggak bakal seterkenal ini gitu? Mimpi iya, tapi nyangka kaget juga sebenarnya sih. Iya, kaget ya. Oh ternyata gini ya, gitu. Tapi kalau di tempat umum gitu, ada nggak berapa kali ketemu fans yang Riki gitu? Pernah nggak? Sebenarnya sering, Oh. tapi bahkan juga pernah yang gini sih, pas lagi makan di warung, sembarang warung gitu kan, ada kamera. Oh, paparazzi sekali, ya? Tapi aku berusaha untuk kayak nggak ada apa-apa deh gitu loh, karena nggak tahu juga menyikapinya harus gimana. Kayak ya udahlah biarin aja gitu. Biarin, itu juga salah satu mungkin cara berekspresi mereka gitu. Mungkin nggak pede buat ngomong langsung.
Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Nah, untuk kedepannya nih, Kak Riki mau menetap di profesi ini atau ada pilihan lain? Eh, menetap di profesi ini atau lain-lain, ya mengembangkan lagi sih profesi ini ya. Problemnya tuh di sini, aku nggak pernah ngerasa kayak aku berprofesi ini atau apa, aku cuma jalanin aja gitu. Tapi yang jelas aku punya mimpi dan apapun yang aku lakuin ya udah jalan aja. Udah jalan aja ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Riki atas jawaban-jawabannya. Nah, buat teman-teman nanti kita bakal ketemu lagi di segmen yang terakhir. Di sini kita bakal seru-seruan bareng. Tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Tetap di No Talk, Now You Talk. Halo teman-teman, kembali lagi di acara No Talk, Now You Talk. Nah, gak kerasa kita udah ada di segmen terakhir nih, tapi tenang. Di segmen ini kita bakal main game. Main game seru-seruan bareng sama Kak Riki. Nah, sebelum main gamenya nanti kita bakal, Kak Riki pilih salah satu. Nanti aku bacain pertanyaannya, nanti Kak Riki jawab yes atau no. Gitu ya? Ini ya. Iya. Oke. Liatin ke kamera boleh kok. Kita kocok dulu ya. Kak Riki boleh ambil satu? Bebas. Nih. Yang ini ya. Aku bacain pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Belum. Cepet banget. Oke. Pernah atau tidak pernah mendapatkan perkataan yang kurang enak saat melakukan perform? Pernah atau tidak Perkataan pernah? itu enak. Yang kurang enak. Perform. Komentar pernah. Yes. Yes. Itu kalau boleh tahu pertanyaannya gimana? Komentarnya gimana? Pernyataannya. Ya itulah, orang kayak gabut, suara biasa aja gitu-gitulah. Oh kayak gitu, berarti mereka ngejudge Kak Riki ya. Nggak apa-apa, tapi kayak gitu tuh biasanya bisa dijadiin motivasi ya buat Kak Riki ya, biar kayak aku tuh sebenarnya nggak seperti yang kalian omongin kok, bener gitu kan? Nah, iya. Betul banget. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, aku simpan dulu aja deh. Oke. Nih, pilih satu lagi. Nih. Yang ini, Lagi. boleh diambil? Aku bacain ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak pernah diajak collab tapi ditolak? Diajak collab tapi ditolak. Nah, jadi Kak Riki tuh ngajak collab ke orang tapi ditolak gitu. Oh, sama ngajak orang. collab tapi ditolak. Pernah nggak? No, Oh, nggak pernah. gak pernah. Tapi ada orang yang pernah ngajak collab Kak Riki nggak? Ada. Ada. Tapi Kak Riki gimana? Kak Riki tolak nggak? Enggak sih, terima. Terima-terima Ada. aja ya. Yang ada 1, 2, 3, 4 yang Itu penyanyi terkenal juga di Jogja atau di luar Jogja? nasional juga. Nasional. Oh, boleh di-spill? Nasional nggak ya? Iya. Boleh di-spill nggak siapa? Ada Felix, Felix, ada Miti. Miti. Dia jebolan audisi atau apa? Enggak, kalau Miti tahu nggak yang terbawa lagi? Oh, tahu. itu. Oh, gitu. Ya, Yes, itu ada lumayan terkenal juga ya. Yang ngajak collab ternyata orang-orang terkenal loh, guys. Ada Kak Caka sama Kak Grisel. Kak Grisel. Itu. Berarti yang ngajak collab Kak Riki nggak 1-2 orang ya, ada 4 orang ternyata ya, dan itu orang-orang terkenal semua. Oke. Sukses terus Kak Riki ke depannya. Oke. Amin, makasih. Buat selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Lagi. Ini. Yang ini yang tengah ya. Nah, ini nih. Pernah atau tidak pernah merasa ingin mundur dari dunia entertain? Pernah nggak? Siap tidak? Oh, tidak. Alasannya kenapa? Karena ya seneng aja sih jalaninnya. Aku seneng jalanin di sini. Terus ya kayak ya kalau misalnya udah di tracknya, ngapain lagi cari apa? Ngapain lagi mundur ya menurut aku ya. Maju terus ya pokoknya, hajar terus pokoknya. Pokoknya selagi bisa ke depan, kita bisa kembangin semuanya, terusin aja gitu ya Kak. Terus ini udah pertanyaan ketiga ya, nggak kerasa ya. Kayaknya Kak Riki jawabnya sat cepet banget nih. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan tinggal 2 nih, pilih salah satu.
Ini. Yang ini. Gue bacain. Pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak pernah mengalami hal yang pahit saat mulai memasuki dunia entertain? Semua orang pasti pernah sih ya. Oh yes. Eh, Boleh diceritain? ceritainnya. Ya. Apa tadi ulang? Mengalami hal yang pahit saat mulai memasuki dunia entertain. Mengalami hal yang pahit. Bentar dulu. Sedih nih, sedih apa gimana? Enggak. Oh enggak. Itu tadi ketawa. Yang pahit ya? Iya. Ya itu sih aku palingan tentang orang tuh apa ya? Nggak objektif kadang tuh menilai. Kadang aku ngerasa kayak seandainya bisa ya mereka tuh cuma dengar suaranya aja. Karena dulu cerita nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dulu sebelum aku di TikTok kan kalau live stream kan audio dan visual ya. Iya. Dulu aku pernah aplikasi lain, aku nggak perlu sebutin, itu cuman audio doang. Oh. Dan di situ juga banyak kok yang seneng. Jadi kayak apa ya? Kadang tuh mereka gara-gara lihat itu terus tuh langsung ya gitulah. Langsung kayak seneng banget ya sama suara Kak Riki. Tapi emang suara Kak Riki enak kok bisa ya ada orang yang ngejudge Kak Riki gitu? Ya telinga orang beda-beda ya. Iya itu nggak sih. seleranya. Nah itu yang nggak enak tuh yang gara-gara nggak seleranya tuh. Jadi seleranya langsung tanpa itu langsung ngejudge Kak Riki ya. Jangan ya. Jangan ya, teman-teman jangan loh, nggak boleh loh. Ini artis musisi loh. Ini kayaknya pertanyaan terakhir aku bacain aja langsung ya. Oke. Nah, pernah atau tidak pernah salah melakukan sesuatu ketika sedang perform? Salah melakukan sesuatu. Fals apa gimana? Pernah, gitu. pernah Gimana dong. itu ceritanya? Ya pernahnya biasa kayak mungkin salah lirik, salah chord. Tapi kalau yang paling baru kemarin terakhir salah urutan lagu. Kalau urutan lagu, tapi gimana tuh Kak Riki? Ngeblend grogi apa enggak? Aduh lagunya gini, moodnya nanti berubah. Tapi udahlah jalanin aja. Jalanin aja. Tapi ya gitu sih. Yang nggak pernah itu salah venue, nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah dong. Paling salah lirik gitu-gitu ya. Jatuh gitu pernah nggak? Apa gitu Jatuh. di perform? Nggak pernah sih. Oh nggak pernah. Oke. Berarti itu ya sedikit banyak pertanyaan ini yang dijawab Kak Riki. Respon Kak Riki baik banget di acara kita hari ini. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Kak Riki udah datang di acara kita, udah nyempatin waktu di acara kita. Terima kasih juga atas partisipasinya datang ke acara kita. Buat teman-teman follow Instagramnya Kak Riki ya biar bisa kepo kehidupannya Kak Riki. Betul. Nah, terima kasih juga sponsor atas Soto dan Mendoan Abimanyu yang lokasinya ada di timur Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Buat teman-teman yang suka soto boleh mampir banget di situ. Kayaknya kita udah nyampe di penghujung acara ya. Terima kasih Kak Riki. Iya. Oke, buat penutupnya, saya Nur Atila sebagai host hari ini berterima kasih banyak kepada kalian semua. Terima kasih. Mungkin kita akan ketemu di next acara lagi. Tetap di Now Talk, Now You Talk. Terima kasih teman-teman.